Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudhlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Mustafa Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin, Bapak dan Ibu, saudaraku, saudariku yang Allah Ta'ala muliakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia yang Allah Tabaraka wa Ta'ala telah anugerahkan kepada kita semuanya. Di antara nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita adalah kita berada di atas agama Islam yang telah sempurna. Agama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sempurnakan. Agama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ridhoi. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Katsir rahimahullah ta'ala tatkala beliau menafsirkan ayat surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kamu. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan hadhihi akbaru ni'amillahi ta'ala ala hadhil ummati haitsu akmala ta'ala lahum dinahum fala yahtajuna ila dini ghairihi wala ila nabiyyi ghairi nabiyyihim salawatullahi wa salamu alaihi walihada ja'alahu Allah Ta'ala khatamal anbiya'i wa ba'athahu ilal insi wal jinni fala halala illa ma ahallahu wala harama illa ma harramahu wala dina illa ma syara'ahu wa kullu syai'in akhbara bihi fahuwa haqqun wa sidqun wala kadhiba fihi wala khalafa. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ini merupakan nikmat Allah Azza wa Jal yang terbesar. Artinya ketika Allah Ta'ala menyempurnakan Islam sebagai agama yang Allah Ta'ala ridhoi untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan nikmat terbesar kata Allah. Kata Syekh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, yang diberikan kepada umat ini, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Allah menyempurnakan agama mereka, sehingga mereka tidak memerlukan agama lain dan tidak pula nabi lain selain nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Azza wa Jal menjadikan beliau sebagai khatamal anbiya,
sebagai penutup para nabi, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus beliau kepada seluruh manusia dan jin. Sehingga tidak ada yang halal kecuali yang telah dihalalkan oleh beliau. Tidak ada yang haram kecuali yang telah diharamkan oleh beliau. Dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkannya. Semua yang dikabarkan oleh beliau adalah hak, benar, dan tidak ada kebohongan, serta tidak ada pertentangan sama sekali. Inilah nikmat terbesar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga kita wajib bersyukur pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah menyampaikan segala apa saja yang menjadi tugas beliau sebagai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada sedikit pun dari beliau yang beliau sembunyikan. Beliau telah sampaikan apa saja yang dapat mendekatkan diri kita kepada surga. Allah dan Rasulullah SAW juga telah menjelaskan apa saja yang dapat menjauhkan diri kita dari neraka. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Nabi SAW bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyina lakum." Tidak tersisa suatu amalan yang dapat mendekatkan diri kepada surga dan menjauhkan diri dari neraka, kecuali semua itu sudah dijelaskan. Semua itu sudah dijelaskan kepada kita. Maka Islam, agama yang sempurna, agama tidak lagi membutuhkan yang namanya penambahan, agama yang tidak lagi membutuhkan namanya pengurangan. Semua apa saja yang ada di dalam Islam sudah dijelaskan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Abu Dzar radhiyallahu anhu bersaksi, beliau mengatakan, "Laqad tarakna Muhammadun wa ma yuharriku ta'irun janahaihi fis sama'i illa adrakna minhu ilman." Kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau bersaksi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah meninggalkan kami dalam keadaan tidak ada seekor burung pun yang membalikkan kedua sayapnya di langit, kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkannya kepada kami ilmu darinya. Jamaah kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Di antara sekian banyak ilmu yang Nabi kita Muhammad SAW telah jelaskan kepada kita adalah tata cara dalam menjamu tamu. Kita berada di penghujung Ramadan. Beberapa hari ke depan kita akan masuk tanggal 1 Syawal, di mana tanggal 1 Syawal menandakan berakhirnya Ramadan dan kita kembali untuk berbuka, maka dinamakan dengan Idul Fitri. Idul Fitri yaitu hari raya di mana kita dibolehkan untuk berbuka, tidak lagi kita berpuasa. Ini Idul Fitri. Bukan Idul Fitri maknanya adalah kembali kepada suci tanpa ada dosa dan kesalahan sebagaimana dilahirkan dari rahim seorang ibu. Ini makna yang keliru. Jamaah kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Pada tanggal 1 Syawal, tepatnya hari raya Idul Fitri, pasti setiap kita akan kedatangan tamu. Baik tamu dari sanak kerabat kita, famili kita, atau tetangga dekat kita, atau teman karib kita, atau teman sejawat kita. Kita akan kedatangan mereka.
Maka Islam menjelaskan tentang adab-adab dan tentang tata cara memuliakan tamu. Dan bahkan memuliakan tamu merupakan bagian dari kesempurnaan keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia berkata dengan baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tetangganya, menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Suraid al-Adawi radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu jaizatahu." Qala wa ma jaizatahu ya Rasulullah? Qala yaumun wa lailatun wa diyafatu thalathatu ayyamin faman kana wara'a dzalika fahuwa shadaqatun alaihi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya dengan memberikannya hadiah, artinya memberikan jamuan. Sahabat bertanya, apa hadiahnya itu wahai Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, menjamunya sehari semalam. Jamuan untuk tamu ialah 3 hari dan selebihnya adalah sedekah. Jamaah kaum muslimin yang Allah Ta'ala muliakan, bapak dan ibu yang Allah Ta'ala rahmati. Di dalam kedua hadis ini, para ulama mengatakan bahwa memuliakan tamu itu merupakan bagian dari kesempurnaan keimanan seorang hamba. Karena iman seorang hamba tidak akan sempurna apabila atau sehingga dia memuliakan atau menghormati tamunya. Sebagaimana ini dikatakan oleh Syekh Ismail bin Muhammad Al-Ansari. Beliau memiliki satu kitab kecil, Syarah Hadis Arba'in Nawawi, yang beliau tulis yang berjudul At-Tuhfatur Rabbaniyah. Ini kalau tidak salah kitabnya itu kitab saku, Pak. Bisa dibawa kemana-mana. Dan ini bisa dijadikan sebagai hafalan. Bahkan dijadikan sebagai kitab hafalan bagi para santri. Kata Syekh Ismail bin Muhammad Al-Ansari, beliau mengatakan, yu'minu al-imanul kamilu al-munji min azabillahi al-musilu ila ridahu billahi annahu alladhi khalaqahu. Yang dimaksud dengan yu'minu di dalam hadis yang mulia tersebut, yaitu iman yang sempurna yang dapat menyelamatkan dari azab Allah dan dapat menyampaikannya kepada ridhonya. Billahi, yaitu ridhonya Allah, yaitu bahwa dialah yang telah menciptakannya. Dan orang yang beriman kepada Allah, maka hendaknya orang tersebut mengamalkan
perbuatan-perbuatan yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis tersebut. Jadi kalau ada seorang mengatakan bahwa dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya orang ini mengerjakan dan mengamalkan perbuatan-perbuatan yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam kedua hadis tersebut. Sebagaimana ini juga dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Fathul Bari. Beliau mengatakan, man amana billahi alladhi khalaqahu wa amana bi annahu sayujazihi bi amalihi falyaf'al al-khisala al-mazkurat. Beliau mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah yang telah menciptakannya dan beriman bahwa dia akan dibalas karena amalnya, maka hendaknya ia mengerjakan perbuatan-perbuatan yang telah disebutkan. Artinya yang telah disebutkan di dalam hadis tersebut. Yaitu apa? Berkata baik. Kalau tidak mampu, diam. Kemudian apa? Menghormati, memuliakan tetangganya. Jangan menyakiti tetangganya. Karena menyakiti tetangga merupakan salah satu sebab terhalangnya seorang hamba untuk masuk ke dalam surganya Allah. Kemudian yang berikutnya adalah menghormati, memuliakan tamunya. Inilah perbuatan-perbuatan yang telah disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadis tersebut. Jamaah kaum muslimin, bapak dan ibu yang Allah Ta'ala muliakan. Kemudian Al-Qadhi bin Iyad rahimahullah ta'ala juga mengatakan, beliau mengomentari makna hadis yang tadi saya bacakan atau yang di awal saya bacakan. Kata Al-Qadhi bin Iyad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan makna al-hadisi, arti hadis ini, anna man iltazama syara'i man iltazama sara'ihil islami lazimahu ikrama jarihi wa dhaifihi wa birrihima. Makna hadis ini bahwa siapa saja yang berkomitmen, beriltizam terhadap syariat Islam, maka wajib baginya memuliakan tetangga dan memuliakan tamunya dan berbuat baik kepada keduanya. Ini. Jadi kalau orang yang dia multazim, iltizam terhadap syariat Allah, berpegang teguh terhadap syariat Allah, maka hendaknya dia memuliakan tetangga dan tamunya, serta berbuat baik kepada keduanya. Jamaah kaum muslimin yang Allah Ta'ala muliakan, para ulama telah menjelaskan tentang adab-adab menjamu tamu. Jadi malam ini mungkin kita bahas tentang adab-adab menjamu tamunya. Berarti yang pelakunya itu siapa? Tuan rumah. Tuan rumahnya. Karena ada adab-adab bertamu dan juga adab-adab menjamu tamu. Mungkin adab-adab bertamu sudah dibahas oleh ustadz yang lain. Jadi malam ini saya membahas tentang adab-adab menjamu tamu. Yang pertama, kata para ulama, adab-adab dalam menjamu tamu, yang pertama adalah hendaknya seorang tuan rumah membukakan pintu rumahnya sebelum datangnya tamu. Jadi kalau misalnya udah dikabarin nih, saya mau bertamu kepada antum, maka beberapa menit sebelum kedatangan tamu tersebut, itu sudah dibukakan pintunya. Ini sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan para penghuni surga. Ketika para penghuni surga ingin masuk ke dalam surga,
pintu-pintu surga itu telah dalam keadaan terbuka, atau pintu-pintu surga itu dalam keadaan sudah dibukakan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 73. Kata Allah, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidina. Kata Allah, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepada surga dan pintu-pintu surga telah dibukakan, jadi sudah dalam keadaan terbuka, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Ini yang pertama, membukakan pintu rumah kita untuk tamu kita. Kemudian yang kedua, menyambut tamu dengan baik dan menjawab salamnya. Allah Azza wa Jal telah memerintahkan kepada kita untuk menjawab salam dengan salam yang lebih baik atau salam yang sepandan dengannya atau yang serupa dengannya. Dalam surat An-Nisa ayat 86 Allah Ta'ala berfirman, wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Apabila kamu diberi penghormatan atau diberi salam dengan suatu salam, maka balaslah salam itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah salam itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Demikian Rasulullah SAW, Pak, Bu, ketika telah datang rombongan atau delegasi atau utusan dari utusan Abdul Qais, yang mana mereka datang untuk menemui Nabi SAW. Kemudian beliau bertanya kepada mereka, kaum manakah ini? Atau utusan siapakah ini? Mereka menjawab, Rabi'ah. Kemudian Nabi SAW bersabda, marhaban bil wafdi alladhina ja'u ghaira khazaya wala nadamah. Selamat datang para utusan yang datang tanpa penghinaan dan penyesalan. Di mana di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjambut tamu dengan wajah berseri-seri, dengan wajah yang gembira, dengan wajah yang senang, bukan wajah yang menakutkan atau wajah yang cemberut, seakan-akan nampak padanya ketidaksenangan kedatangan tamu itu ke rumahnya dia. Rasulullah SAW mengatakan, marhaban bil wafdil ladzina ja'u ghaira khazaya wala nadama. Selamat datang para utusan yang datang tanpa penghinaan dan tanpa penyesalan. Maka para ulama mengatakan, ketika seorang memuliakan tamunya dengan menyambut tamunya, maka hendaknya dia menampakkan wajah yang gembira. Dia menampakkan wajah yang berseri-seri dengan berkata yang baik. Hal ini juga dikatakan oleh Syekh Muhammad Ismail Al-Ansari. Beliau menjelaskan, fal yukrim dhaifahu, yang dimaksud dengan memuliakan tamunya adalah bil bisri fi wajhihi, ay basasatul wajhi wa tibil hadithi ma'ahu wa ihdari al mutayassir. Kata beliau, hendaklah dia memuliakan tamunya dengan menampakkan wajah yang gembira, wajah yang senang, wajah yang berseri-seri, wajah dengan penuh senyum. Kemudian berkata dengan perkataan yang baik-baik bersamanya, dan memberikan apa yang tersedia di rumahnya. Kemudian juga
Syekh Abul A'la Muhammad Al-Mubarakfuri mengatakan, qalu ikramud dhaif bitalaqatil wajhi wa tibil kalami wal it'ami thalathatu ayyamin fil awwali bimaqdurihi wa maisurihi wal baqi bima haddarahu min ghairi taqallufin wa li alla yuskila alaihi wa ala nafsihi wa ba'da thalathati ba'da minas sadaqat yu'addu minas sadaqati insya'a fa'ala wa illa fala. Kata Syekh Abul A'la Muhammad Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, mereka mengatakan memuliakan tamu adalah dengan wajah yang berseri-seri, ucapan yang baik, dan memberikan jamuan makan selama 3 hari pertama sesuai ketentuannya dan yang mudah baginya, dan sisanya dengan memberikan apa yang ada padanya dengan tanpa memaksakan diri dan tidak memberatkan diri tamu itu dan juga dari dirinya. Sedangkan lebih dari 3 hari itu terhitung sebagai sedekah jika dia mau melakukannya. Jika tidak bisa maka jangan melakukannya. Jadi kalau lebih dari 3 hari, kalau dia ingin menjamunya itu sebagai hitungan sedekah. Kalau dia ingin melakukan, dia lakukan. Kalau tidak, ya tidak. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, menjamu tamu dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengkisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan sosok Nabi yang di dalamnya terdapat uswah tauladan, suri tauladan yang baik. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Mumtahanah, Allah Ta'ala berfirman ayat 4, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Dan sungguh telah ada pada diri kalian sosok uswatu hasanah pada diri Ibrahim dan orang-orang yang mengikutinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak, telah mengabadikan tentang kebaikan atau keluhuran Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menjamu tamunya. Allah Ta'ala abadikan ini di dalam surat Az-Zariyat ayat 24 sampai dengan ayat 28. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin iddakhalu alaihi faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala takulun fa'awjasa minhum khifatan qalu la takhab wa basyaruhu bigulamin alim. Kata Allah, sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad cerita tentang tamunya Ibrahim, yaitu para malaikat-malaikat yang dimuliakan. Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman, yaitu salam. Ibrahim pun menjawab salamun, salam, kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal. Maka dia pergi dengan cepat secara diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi yang gemuk, lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim lalu berkata, mengapa tidak kamu makan? Maka Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, yaitu Ishak. Lihat di dalam hayat yang mulia ini, Nabi Ibrahim kedatangan tamu yang dikatakan kaumun munkarun, yaitu satu kaum yang tidak dikenal, di mana Allah Ta'ala mengutus para malaikatnya untuk datang ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dikatakan kaumun munkarun, yaitu kaum atau orang-orang yang tidak dikenal. Namun dengan keluhuran Ibrahim alaihissalam, beliau menjamunya
dan beliau mendatangi istrinya untuk dibawakan daging anak sapi. Dan ini merupakan hidangan yang mewah pada saat itu, Pak. Nah, inilah sosok Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan tentang perilakunya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menjamu tamunya. Demikian juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, pada suatu hari atau suatu malam Rasulullah SAW pergi keluar rumah. Tiba-tiba beliau pun bertemu dengan Abu Bakar, kemudian bertemu dengan Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian Nabi SAW bertanya, mengapa kalian keluar rumah malam-malam begini? Kemudian mereka menjawab, kami lapar. Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma dalam keadaan lapar beliau keluar rumah. Demikian Rasulullah SAW pun mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku juga keluar karena lapar seperti kalian. Kemudian Rasulullah SAW mengajak keduanya, marilah ikut ke rumah seorang sahabat yang bernama, yaitu sahabat dari Ansor yang bernama Abu Haitham bin At-Taihan. Abu Haitham bin At-Taihan radhiyallahu anhu. Namun sayang, Abu Haitham pada saat itu beliau sedang tidak ada di rumah. Tetapi tatkala istrinya melihat Rasulullah SAW datang, dia mengucapkan marhaban ya ahlan, marhaban wa ahlan, selamat datang. Maka Rasulullah SAW bertanya, kemanakah si fulan? Maksudnya yaitu suaminya, yaitu Abu Haitham. Istrinya menjawab, dia sedang mengambil air tawar untuk kami. Tiba-tiba datanglah orang Ansor tersebut dan melihat Rasulullah SAW beserta dua sahabatnya yang mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Maka dia berkata, alhamdulillah, tidak ada seorang pun kedatangan tamu yang lebih mulia hari ini dariku. Lalu dia mengambil standan kurma. Di antaranya ada yang masih muda dan ada juga yang mulai masak. Dan kemudian beliau juga mengambil pisau untuk menyembelih seekor kambing. Kemudian Nabi SAW mengatakan, jangan engkau sembelih kambing yang sedang menyusui. Maka disembelihlah kambing yang lain. Lalu kambing itu dihidangkan untuk Rasulullah SAW dan kedua sahabatnya yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Kemudian begitu juga kurma standan itu disediakan untuk mereka, yaitu Rasulullah dan kedua sahabatnya. Kemudian beliau makan kambing, kemudian makan kurma dan minum. Setelah itu beliau kenyang, demikian juga Abu Bakar, Umar pun kenyang dan merasa puas. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Bakar dan Umar, demi zat yang jiwa berada dalam tangannya, kalian akan ditanya pada hari kiamat tentang nikmat yang kalian peroleh ini. Kalian keluar dari rumah karena lapar dan tidak pulang sampai kalian memperoleh kenikmatan ini. Jadi segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada kita itu semua akan ditanya, Pak. Semua akan ditanya. Tidak akan terlepas sedikit pun. Tidak akan terlewat sedikit pun apa yang kita rasakan pada saat ini di dunia. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin yang Allah Ta'ala muliakan. Kemudian yang terakhir, yaitu adab dalam menjamu tamu adalah mendahului hak seorang tamu daripada hak dirinya dan keluarganya. Nah, yang terakhir ini yang paling sulit ini, ya. Yang paling sulit sekali yang kita lakukan. Nah, jadi mendahulukan tamunya. Mendahulukan tamunya daripada diri kita dan keluarga kita. Ada seorang sahabat yang mana sahabat ini telah mendahulukan
haknya seorang tamu daripada dirinya dan istri dan anak-anaknya. Bahkan sahabat ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasr ayat 9. Wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa man yuwaffa suha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam keadaan kesusahan. Dan siapa yang terpelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi ada seorang sahabat, Pak, sebagaimana dijelaskan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Telah datang seorang lelaki kepada Rasulullah SAW. Dan dia berkata, aku dalam keadaan kesulitan atau dalam keadaan kelaparan. Lalu beliau mengutus beberapa istrinya. Lalu istrinya berkata, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak mempunyai sesuatu kecuali air. Kemudian beliau mengutus kepada istrinya yang lainnya. Lalu istrinya pun berkata seperti sama apa yang dikatakan dengan yang lainnya. Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak mempunyai sesuatu kecuali air. Lalu beliau berkata, siapakah yang ingin menjamu orang ini malam ini sehingga Allah merahmatinya? Lalu berdirilah seorang lelaki dari Ansor dan berkata, saya wahai Rasulullah. Lalu berangkatlah ia bersamanya ke tempat kediamannya. Lalu berkatalah dia kepada istrinya, tamu Rasulullah SAW, apakah kamu tidak mempunyai sesuatu makanan yang disimpan? Lalu istrinya berkata, demi Allah tidak ada kecuali makanan untuk anak-anak kita, katanya. Jadi yang ada, Pak, yaitu bekal atau simpanan makanan yang diperuntukkan untuk anak-anaknya. Lalu dia berkata, jika anak-anak menginginkan makan malam, maka suruhlah tidur mereka. Bayangkan, Pak. Ketika anak-anaknya ingin makan, disuruh oleh sahabat itu untuk tidur. Lalu datanglah kamu ke sini dan matikanlah lampu. Dan kita kosongkan perut kita. Kita kosongkan perut kita untuk malam ini. Lalu istri tersebut melaksanakannya. Kemudian lelaki tamu itu pergi pada pagi harinya ke Rasulullah SAW dan berkata, sungguh Allah Azza wa Jal telah ta'jub atau tertawa terhadap apa yang telah dilakukan oleh si fulan dan si fulana. Jadi mereka rela dalam kondisi lapar. Mereka rela dalam kondisi mengosongkan perut mereka demi mengutamakan hak tamunya. Maka dari kejadian ini Allah Subhanahu wa taala memujinya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa suha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam keadaan kesusahan. Dan siapa yang terpelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Asr tentang keutamaan sosok seorang sahabat dari Ansor yang mengutamakan hak tamunya dan mengorbankan dirinya dan keluarganya dalam keadaan lapar. Demikian Bapak dan Ibu yang mungkin yang saya dapat sampaikan, karena mungkin lebih nih. Harusnya cuma 40 menit atau 30 menit ya Pak Adi. Jadi lebih berapa menit tuh. Mungkin bonus lah ya. Tapi itu saja yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah datangnya dari saya pribadi. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wani alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.